Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube kami Conte Bisnis. Hari ini gue ajak lo untuk ketemu seorang pebisnis. Langsung aja bisnis apa lo lihat di sini ya, di Aska Kitchen. Oke, come on, kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Helena betul? Iya betul. Oke guys, ini adalah Bu Helena, bisnis di Aska Kitchen and Pastry. Nanti akan lo lihat obrolan kita dengan Bu Helena pasti akan bermanfaat. Oke guys, come on, langsung kita lihat. Ibu, mari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Conte Bisnis. Guys, seperti biasa sebelum kita mulai, lu like dulu, lu share dulu, jangan sampai lupa lu juga lu klik lonceng kanannya. Karena kenapa? Ketika lu sudah subscribe YouTube kami, maka lu akan mendapatkan informasi yang paling terupdate terkait tentang para pebisnis hanya di Conte Bisnis. Oke, guys, seperti biasa hari ini kita datangi lagi tempat seorang pebisnis. Nah, lu bisa lihat pebisnis apa, di depan gue sudah ada kue-kue, nah pasti lu udah bisa nebak ya. Dan di sebelah kiri juga saya sudah ada seorang ibu rumah tangga yang kita tanya-tanya ya gimana dampak pandemi dan kemudian gue bisnisnya. Oke, langsung saja guys. Assalamualaikum, Bu Herlina ya? Waalaikumsalam. Oke. Bener Bu Herlina ya? Iya. Oh, jadi nggak salah nih guys, jadi kita tempat Bu Herlina di sini. Bu Herlina terima kasih ya sudah memberikan waktu buat kami untuk kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis Ibu ya. Iya. Nah, Bu Herlina begini. Saya mau tanya sebelum Ibu berbisnis, Ibu tuh backgroundnya apa sebetulnya? Saya ibu rumah tangga biasa. Oh, nggak pernah kerja? Enggak. Berarti hanya tadinya sebelumnya nikah kerja. tapi Udah lama. Udah lama banget juga. Udah lupa. Udah lupa kerja. Nah, kalau jadi ibu rumah tangga, nah Iya. kalau Ibu berbisnis ya? Iya. Ibu rumah tangga, cuman saya ini suka dunia kuliner memang dari dulu. Jadi setiap ada kursus kuliner apapun, baik makanan, baik minuman berupa snack-snack, semua kue-kue ajar Ibu ikut. belajar tuh? Iya. Tapi Ibu waktu itu nggak menjual? Enggak. Jadi hanya hobi aja? Hobi. Oke. Bu Herlina, tadi Bu Herlina bilang bahwa Ibu memang suka les-les, bikin kue gitu, bikin masakan segala macam Bu ya. Nah, pertanyaan saya begini Bu, berarti Ibu emang doyan makan pasti Bu ya? Iya, sudah kelihatan dari postur Udah tubuhnya. Sama Bu saya juga. Oke, nah sekarang gini. Ibu kapan mulai fokus untuk menjadikan hobi Ibu menjadi bisnis? Dulu awal-awal kursus gitu pernah ya. Jadi setelah kursus kita bikin percobaan jual, tapi ya cuman sekedarnya aja. Oh, sekedarnya aja lah ya. Tidak diseriusin ya Bu. Oke. Saya mulai fokus itu justru pada saat pandemi. Nah, tunggu dulu Bu. Nah, ini keren nih guys ya. Nah, kita ngomong-ngomong apa pandemi. Tapi sebelum ke arah sana, saya tanya dulu nih sama Bu Herlina. Begini Bu Herlina. Tadi kan Ibu bilang banyak kursus. Itu kan ngeluarin duit gak sih Bu? Iya, pasti. Kenapa Ibu rela ngeluarin duit kayak begitu? Karena saya suka. Saya suka sampai dibelain mau ke kursus itu, mau ke Bandung, kemana? Sampai luar daerah tuh Bu? Sampai luar daerah. Ibu kejar kayak gitu? Sampai saya kejar. Berangkat pagi pulang malam, saya kejar. Berarti Bu Herlina nggak ngitung, habis berapa nggak ngitung. Guys, lihat ya guys. Jadi betapa pengorbanan investasi Bu Herlina karena hobi awalnya. Dia kemana aja disamperin. Nah, pertanyaan, berarti Ibu sekarang udah bisa semua masakan dong Bu? Seluruh Nusantara? Iya, insyaallah. Betul ya? Wah guys, ini keren ya. Jadi ternyata Bu Herlina ini multi talented ya. Selain Tapi ibu rumah, saya lebih fokusnya ke kue-kue sih. tapi hanya fokus ke kue. Iya. Tapi makanan juga bisa Bu ya? Makanan bisa. Oke, guys. Ya, tapi yang kita bahas hari ini memang kodok, kue. Bikin sampai kursus ayam kodok segala macam. Ayam guys, lu pasti nggak tahu ayam kodok. Gue juga baru tahu sekarang ayam kodok. Oke, sekarang gini. Jadi ibu memang dasarnya sudah punya kebiasaan tadi belajar tadi Bu ya. Ibu kursus sehingga sekarang kita fokusnya ke kue Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Tadi kan Ibu bilang pada saat pandemi. Pada saat pandemi Ibu baru berpikir, wah, saya harus benar-benar bisa mendapatkan uang tambahan nih. Nah, sekarang pertanyaan saya Bu, emang kenapa Ibu perlu? Kan Ibu masih ada, tadi kan kita udah ngobrol, Ibu masih ada pasangan, masih ada suami juga yang memberikan nafkah. Kenapa Bu? Bisa cerita nggak Bu? Justru karena awal pandemi yang kita tahu ya, yang paling kena dampak itu pariwisata, perhotelan. Nah, kebetulan suami saya kan di perhotelan. Suami ibu di perhotelan. Dampaknya luar biasa.
Pas di awal-awal tuh Bu Di ya. awal-awal. Apa yang terjadi Bu di situ? Suami sempet yang gaji cuma 25%. Hanya 25%. Jadi dari 100% dikurang tinggal 25% doang. Ya, 25%. Guys, lu bayangin ya pada saat awal pandemi luar biasa. Oke, terus Bu? Itu saya sampai begitu dikasih tahu gaji cuma 25%, masih bersyukur ya. Oke. Kita kan harus bersyukur ya. Masih bersyukur, alhamdulillah Iya. masih ada 20% Masih ya. ada 20%. Shock saya merenung, saya nggak tahu harus ngapain, Oke. saya bengong, blank, pikiran blank bener-bener. Saya nggak tahu harus ngapain, ya Allah, saya ini apa ya, maksudnya bener-bener saya Harus anak mau ngapain gitu? kuliah, Oh, anakmu mau kuliah, ada mau anak kuliah? yang nomor 2 mau kuliah, yang nomor 1 kan udah kuliah di Oke, Unpad ya, yang oke. nomor 2 ini mau kuliah, saya harus, ya Allah, iya lama-lama habis dong lama-lama ini tabungan. Ibu ada tabungan kan lama bisa habis ya Bu ya. Oke. Jadi saya mikir gimana, terus akhirnya saya kenapa nggak buka lah buku resep-resep. Oh, Ibu Yang langsung dari situ kayaknya udah dapat ilham sudah gitu. numpuk ya. Oh, catatan Ibu ya. Oke. Terus kemudian Bu? Saya mulai fokusin ya. Oke. Untungnya saya kan ikut beberapa grup UMKM yang tadinya cuma sekedar masuk grup, cuma sekedar menonton, jadi penonton. Nah sekarang saya berjualan, saya hilangkan gengsi, oke. hilangkan semuanya. Oke. Itu fokus, saya harus memulai, saya harus bisa. Sampai yang lain mungkin sudah mungkin yang dulu ya teman-teman saya di UMKM mungkin dia sudah sertifikasi segala macam ya, ininya apa, perizinannya lengkap semua. Saya mulai dari nol. Jadi benar sama sekali belum ada izin segala macam. Ibu penting mulai aja dulu gitu Bu ya. Yang Oke. penting mulai dulu. Saya buka resep apa yang sekiranya nggak terlalu banyak dijual orang. Oh, oke. Ya pertama bikin apa gitu, ternyata ada yang niru. Nah Oh. saya sudah Itu masih awal pandemi tuh Bu ya. Oke, terus saya ganti ini, terus kebetulan dan ternyata yang paling saya ganti-ganti ya, ganti-ganti jual apa ganti. Kalau itu kenapa Ibu ganti-ganti kayak begitu? Karena memang responnya kurang bagus. Oh, Saya berjualan itu saya nggak hanya memikirkan keuntungan, terus terang aja nggak. jadi Ibu jualan itu sebenarnya nggak memikirkan keuntungan nomor Enggak, satu. enggak. Apa yang Ibu pikirin Saya nggak kayak gitu? memikirkan keuntungan. Saya cuma memikirkan pertama bagaimana orang bisa makan makanan enak tapi nggak mahal. Bagaimana orang bisa makan enak tapi Iya, nggak mahal? nggak Guys, mahal. keren banget nih. Visinya dari seorang Bu Herlina. Oke. Terus Bu? Karena anak-anak saya kebetulan kan doyan makan juga ya. Dan jadi kebetulan tester saya itu anak-anak saya. Oh, jadi yang mencoba Suami semua saya. anak Iya, Ibu. iya. Kalau anak saya bilang nggak enak mah, biasa aja rasanya, itu saya akan hentikan produk itu, saya nggak mau lagi produk itu. Nah terus kalau saya sudah lempar ke pasar menyambut, oh ini berarti bagus. Saya nggak mau melempar produk, ternyata konsumen nggak menerima atau konsumen nggak ada feel-nya, maksudnya nerima, oh ini bagus, ini enak. Oke. Saya nggak mau, saya merasa menjolimi orang. Kalau orang makan punya saya nggak ada merasakan nikmat gitu, saya nggak mau. Wah guys, keren ya guys. Nah ini filosofinya dalam loh ya guys, buat para pebisnis ya. Jadi lu jangan mikirin keuntungan doang lah nih Bu Herlina. Pasti jelek-jelek nih ke lu ya. Tapi Bu Herlina fokus adalah bagaimana makanan itu bisa enak tapi murah ya Bu. Ya. Orang jadi dasar itu nikmat. Aduh. Jadi orang Kayaknya nggak kerasa. Misalnya berangkat ke toko yang biasa Oke. mahal itu ya, Oke. ke toko itu. Toko yang mahal itu iya, ya. yang biasa mahal itu bisa datang ke tempat saya dengan harga yang dijamin pasti jauh lebih murah. Dan rasanya kualitasnya dijamin. yes, guys, nanti lu gua kasih lihat ya. Ini Coba makanan nanti apa ya? bisa dilihat. Kita coba nanti ya. Gimana rasanya? Ya. Kalau misalkan enak, berarti saya nambah ya. Karena kita jual itu nggak hanya jadi gini, yang seringnya terjadi itu saya ada yang order, begitu barang ini sampai ke mereka, anak saya yang nganter aja belum pulang, sudah testimoni itu berdatangan. Nah itu berarti itu yang saya. Berarti itu respon pasar udah oke, cocok. Jadi Ibu lanjutkan ya. Iya. Berarti Ibu selama ini udah berapa kali coba-coba masak makanan Bu? Apa kue-kue gini untuk berubah-berubah? Sehingga Ibu akhirnya memutuskan yang sekarang ini. Banyak.
banyak ya, ada berapa nggak perlu saya sebutkan ya, Oke, pokoknya ada berapa ada berapa macam lah gedang Ada Bu ya. berapa macam. Nah sekarang gini, apa Bu Herlina? Ada yang cuma memang mengikutin pasar, oh ini lagi booming ikut gitu. Oh berarti ikut-ikutan nggak bagus ya Bu? Enggak. Kembali lagi harus ke kita punya basic apa ya. Oke. Kalau memang kita sekarang ini kok saya larinya malah justru senang ke pastry. Oh. Gitu. Awalnya Ibu? Awalnya itu ya karena semuanya saya ikutin, jadi saya juga bingung mau jualan apa gitu. Oke. Jadi saya juga bingung mau apa duluan ini yang saya jual, saya juga nggak tahu. Oke. Terus coba bolen, awalnya ada sih yang digoreng, tapi ternyata ya udahlah saya nggak mau terusin. Terus abis itu bolen ini ternyata bagus banget. Berarti maaf nih Bu, Ibu saya potong. Bolen ini berarti bukan awal. Bukan yang produk awal. Bukan. Ini produk yang sudah tadi beberapa kali Iya, Ibu coba. Oke, iya. bolen terus kemudian Ibu Banana pie malah duluan. banana pie. Oh, ini Bu ya, Iya, banana pie iya, Bu ya. Oh, iya. oke. Itu duluan Ibu. Iya, duluan. Sampai sekarang masih Bu ya? Masih. Oke. Nah, Terus kemudian abis banana pie, terus bolen sekarang yang lagi melejit. Bolen, sama oke. picnic roll. bolen sama picnic roll ya Iya. Bu ya. Oke, nah pertanyaan saya gini, kenapa Ibu arahnya ke bolen sama picnic roll? Sama-sama pastry. Oh, karena memang Ibu fokusnya di Iya, pastry. sekarang saya memang fokusnya ke pastry. Jadi Oke. kayak misalnya kulit bolen, Oke. kulit picnic roll itu saya kan beda. Jadi kadang orang yang kurang mengerti dunia pastry Oke. itu kulit bolen sama kulit apa itu disamain semua. Nah, itu nggak bagus. Oh, dirasa juga pasti berbeda ya Bu ya? Pasti beda. Pasti bolennya dikeras, segala macam kayak gitulah. Oke, dan Ibu melakukan itu kalau boleh tahu saat ini sendiri atau ada tenaga karyawan atau gimana? Anak-anak saya. Wih, guys, ini yang keren nih, guys. Anak-anak saya yang bikin kulitnya. Ibu ajarin tuh ya. Ada 2 orang, Bu. Iya. Guys. Cowok-cowok. Guys, nah ini keren ya. Jadi buat teman-teman, sebetulnya lu juga bisa tadi memberdayakan keluarga gitu Bu ya. Iya. Anak-anak yang udah besar. Daripada sekarang WFH di rumah Bu ya. Daring ya Bu ya. Mereka sudah kerja dan ada uangnya juga ya Bu. Ibu kasih uang juga dong? Iya. Oh iya. Nah, sekarang gini Bu. Ibu kan tadi berarti udah ada 2 orang nih yang ngebantu ya. Iya. Yang memang itu adalah sebenarnya karyawan dan anak Ibu ini. Pertanyaan saya begini. Ini berarti bisnisnya namanya apa Bu? Ibu pakai apa bisnis ini namanya? Ininya bisnisnya apa brandnya? Di Aska Kitchen and Pastry. Di Aska Kitchen and Pastry. Iya. Dan ini ada di Instagram Ibu? Ada. Instagramnya apa? Itu di Aska Kitchen Di Pastry. Aska Kitchen underscore Kitchen Pastry Bu ya? Oke, sip. Nah sekarang gini, sekarang saya mau tanya, Ibu kan ibu rumah tangga nih awalnya. Selama ini ketika Ibu awal berbisnis, ketika awal pandemi yang kata Ibu bilang tadi, karena memang dorongan dari ketika suami hanya diberikan 20%. Iya. Dipotong Bu ya. Itu Ibu sehingga membuat kue-kue seperti ini. Pertanyaan saya begini, waktu itu Ibu sudah mulai dengan apa strategi marketing dengan dengan medsos atau gimana awalnya? Iya. Langsung, Saya Bu, awalnya? Rata-rata itu di grup WA Oke. sama Grup WA berarti Ibu cara penjualan Iya, strategi Ibu, oke? Grup WA sama Facebook. Facebook juga? Iya. Facebook namanya sama juga Bu? Herlina Prihatini saya. Oh, oke. Tapi di sini ada di Aska Iya, Kitchen Pastry juga Bu ya. iya. Oke. Jadi Bu Facebook juga main ya? Main. Instagram juga ya? Dan Ibu sendiri itu? Kalau Instagram saya nggak terlalu ya. Oke. Saya mainnya di Facebook sama Di WA Facebook. aja. Oke. Iya. Jadi nah pertanyaan saya gini, kalau GoFood GoFood belum saya jalanin. Kenapa, karena Bu? karena terus terang aja saya ini aja ngelayanin teman-teman saya Udah aja ke yang overload, udah overload. Jadi saya belum bisa buka GoFood. Oke. Karena- Berarti harus nambah lagi nih Bu. Iya, saya Nambah harus tenaga nyari kerja nih nambah kan. tenaga kerja. Iya, karena Oke. terus terang aja kalau saya buka saya takut. Saya Oh. keteter, saya ngecewain orang. Oh, makanya Saya Ibu nggak- ngebatesin gitu Iya. Bu ya. Oh, jadi selama ini masih dari Instagram, dari WA, sorry Bu, dari apa Facebook, Iya. dari apa WA Bu ya. Iya. Nah, sekarang tanya saya gini Bu, omset Bu. Omset di Aska Kitchen and Pastry ini ketika awal pandemi itu berapa Bu? Kalau boleh tahu awal ketika Ibu memulai ya. Awal pandemi itu awal pandemi malah justru saya masih mencari-cari ya, maksudnya Oh, cari-cari langsung, pola, ya, belum jelas. mungkin, Oke. iya. Berapa bulan Ibu sampai kelihatan gitu? Menemukan itu Hah? itu sekitar 3 bulanan. Itu 3 bulan, Bu? Iya, 3 bulan itu saya sampai nggak berhenti waktu walaupun hari Sabtu Minggu. Setiap hari hajar. Ibu coba terus gitu ya? Iya, bukan setiap hari produksi maksudnya. Oke, jadi Ibu setiap hari produksi. Iya. Setelah 3 bulan apa yang terjadi Bu? Ya cuman Berapa omset yang Ibu dapatkan setelah Ibu coba-coba 3 bulan tadi, coba-coba terus? sebelum apa sesudah? Sesudah?
Sesudah 3 bulan. Sesudah 3 bulan itu setelah saya menemukan produk-produk saya yang bagus ini, itu sehari minimal 500.000. Wow, guys, sehari omset 500.000. Iya, minimal itu. Jadi bisa lo bayangin, setiap hari ya Ibu Herlina ini tidak berlibur, berarti ada 30 hari, kaliin aja berarti kan. Itu yang 3 bulan setelah itu, Bu. Pertanyaan saya, yang paling top Ibu punya sel, punya omset itu berapa, Bu? Yang paling terbagus yang selama dengan 1 tahun ini? Gitu. 1 hari? 1 hari pernah hampir 2 juta. Wow. Itu tertop yang paling Ibu ya? Karena karyawannya belum ada sih. Guys, jadi ini luar biasa Bu Herlina ya. Jadi Bu Herlina ini masih mending dulu beberapa penjualan karena takut orangnya belum banyak. Iya. Jadi nanti kalau orang udah banyak baru Bu ya. Iya. Oke. Saya nggak mau ngecewain orang gitu aja. Oke. Karena ada sih sampai kasihan ya yang sudah nunggu gitu ya, yang sudah nunggu aku kapan gitu kan. Aduh rasanya. Padahal kan bikin pastry itu nggak mudah, bikin kulitnya itu. Ibu bikin itu produksi berapa jam kalau boleh tahu? Biasanya gini, kalau saya bikin kulit gini ya, kulit itu biasanya anak-anak saya bikin itu kulit mereka sudah ke sekolah. Oke. Jadi paling sore itu mereka bikin kulit gitu. Terus jadi paginya saya baru produksinya. Oh, I see. Jadi matang itu biasanya rata-rata itu sore. Oh. Makanya kadang-kadang kalau buat siang gitu, aduh matang maaf ya gitu. Kadang-kadang sih udah saya siapin, kalau dia bilang buat siang, kadang-kadang otomatis saya harus begadang untuk menyiapkan. Sampai begadang ya, Bu? Sampai begadang. Bener Bu sampai begadang tuh Bu? Sering. Guys, lihat ya. Jadi lo jangan ngelihat tadi omsetnya Bu Herlina 500 sampai 2 juta sehari, tapi lihat begadangnya ya. Nah, gini Bu Herlina. Tadi kan Bu Herlina bilang sampai dengan sekarang Ibu tadi bilang ada beberapa produk. Nah, sekarang saya mau tanya, ini produk yang tadi Ibu bilang ini yang bolen Ibu ya? Iya. Oh, ini adalah bolen? Iya. Oke, boleh ya saya lihat ya Bu. Oke, guys. Banyak. Guys, ini bolen. Nanti kita cobanya nanti di saat sesi percobaan tester ya. Wah, baunya juga enak, guys. Beda walaupun saya pakai masker. Walaupun saya pakai masker tetap bener loh bau. Ini bener. Ini enggak, baunya sudah kecium butternya. Yes. Jadi banyak yang bilang ini udah level, maksudnya levelnya sih sudah nggak akan di bawah yang terkenal itu. Ini premium berarti premium. Bu ya. Ini kalau Ibu jual berapa Bu? Berapa coba? Harga cuman harga UMKM. Berapa? Harga merakyat. Berapa Bu Ibu jual ini? 35.000 aja. Itu untuk reseller atau untuk orang yang beli biasa atau gimana? Kalau beli di saya pokoknya harga 35 aja. Guys, nah lu buruan ya. Enak lo bener lo. Nanti gua rasain. Ada sesinya nanti, gak usah khawatir. Nah, yang kedua, Ibu ini apa, Bu? Picnic roll. Ini adalah picnic roll. Iya. Oke. Boleh saya buka ya, Bu ya? Boleh dong. Oke, maaf Bu. Gimana cara bukanya? Soalnya saya biasanya tinggal makan doang. Oke, terima kasih, Bu. Iya, oke. Guys, ini adalah picnic roll. Namanya picnic ya. Masya Allah, maaf. Guys, waduh. Ini nanti gak usah khawatir. Nanti kita cobain juga dipotong-potong ya. Boleh ya, Bu Herlina ya? Biar tetap bisa tahu rasanya kayak apa. Paling nggak lu ngiler aja dulu ya. Ini keren banget, enak banget. Hari ini kayaknya kita banyak makanan yang ini nih, pastry. Oke. Terus kemudian pertanyaan saya, Bu. Ini kalau ini apa nih, Bu? Nah, ini menarik nih, Bu. Ini saya nggak ngerti nih apa. Ini brownies. Ini brownies? Iya, brownies kukus tapi kita bikin batik. Jadi batik. Brownies batik. Oh. Guys, brownies batik, guys. Ini keren loh, Bu. Idenya dari mana, Bu, kalau boleh tahu? Kok di batik? Keren. Ini idenya dari mana, Bu Herlina, kalau boleh tahu? Saya sih kursus ngebatik ini ya udah sampai berapa guru, nggak cuma satu guru ya. Ini menghasilkan ini perlu beberapa guru untuk belajar. Iya. Oke. Jadi perlu beberapa guru, nggak hanya satu guru sampai bisa menemukan ini. Terus kemudian tadinya mah cuman bukan mau bolu. bukan bolu. Tadinya cuma bolu aja. Sekarang kita sudah bikin browniesnya. Brownies tadinya bolu, mulainya bolu batik ya. Sekarang udah brownies. Sekarang ada brownies batik. Ini brownies ya, Bu ya? Iya, ada brownies. Nah, sekarang gini, ini kan jarang Ibu kalau saya lihat ya. Ibu ada ide-ide kayak gitu? Apakah memang Ibu punya satu strategi setiap berapa bulan bikin produk baru atau gimana Ibu di The Aska ini? Iya. Saya sudah harus mikirin apa ya? Saya nggak mau orang jenuh dengan ini aja. Gitu. Oh itu aja nih, The Aska nggak ada ini nih, nggak gaul gitu. Makanya itu doang. Jadi Ibu harus memperbarui. Tapi yang lama tetap ada. Ada.
Tetap ada. Jadi kalau mintanya ini saya ada. Jadi total kalau boleh tahu Ibu itemnya apa aja? Ada berapa item? Aduh, banyak banget. Ada di atas 10 Bu ya? Ada. Guys, luar biasa ya. Jadi Bu Helena ini pintar sekali memasak. Jadi Dari memasak mulai yang donat yang donat hias ya, Oke, bukan donat oke. biasa, donat hias sampai tahu wali, sampai ini banana pie, bolu batik, piknik, balon pisang. ini seluruh sampai yang- Indonesia Bu makanannya Bu? Kenapa Bu? Kok seluruh Indonesia apa emang Ibu apa ya suka keliling traveling atau gimana? Ya tadinya kalau misalnya nih nggak kepikiran ini yang kayak Oke. banana pie ini ya. Oke. Saya kursusnya udah lama. Oh Ibu kursusnya udah lama? Udah lama. Oke. Terus begitu saya ke Lampung, Mm-mm. loh ini jadi oleh-oleh Lampung gitu loh. Oh. Kenapa saya nggak bikin kayak begini gitu? Ternyata oke. dan saya punya saya rasanya nggak Nggak kalah lah, Bu, nggak ya, kalah sama kalah. dia. Sama yang punya sebelah itu juga yang udah ternama, Oh. itu masih nggak ini ya, bukan kecap ya. Iya. Boleh Masih rasain punya- lah Bu ya. masih punya enak Lu langsung saya pesan gitu ya, loh. langsung pesan kepoin di Askar. Langsung beli. Kayak bikin almond crispy saya juga bisa, itu kan Surabaya ya. Oke. Saya juga bisa. Wow, jadi Bu Helena ini di depan saya lepas bisnis yang serba bisa. Ya, oke. Jadi bukan hanya bisa buat kue tapi juga bisa makan juga ya. Bu? Oke, Bu Helena. Karena yang saya buat harus enak saya makan. Iya, tadi kan Ibu bilang testernya anak-anak Ibu ya. Anak-anak saya. Tapi kalau Ibu mungkin besok-besok ada produk baru, saya juga siap jadi tester, Bu. Nggak usah Oh, khawatir. iya. Saya juga tester Dan yang baru. biasanya kalau teman-teman saya kasih tester gitu, kalau mereka gimana gitu, nggak ada respon, saya nggak terusin produk itu. Oh, Gitu. oke. Ada produk yang saya lempar gitu, terus kok nggak ada, maksudnya nggak ada respon, bagus gitu, ya? saya stop. produk. Jadi Ibu selalu membuat produk itu ngelihat respon, Bu. Ya, ya. Jadi nggak mau ngecewain Nggak tadi, mau, Bu ya. karena ya itu tadi, saya nggak mau orang udah membeli, bayar, terus mereka nggak mendapatkan kenikmatan dari makanan yang dibeli itu gitu loh. Wow, Saya nggak mau luar kayak biasa, gitu. luar Beli biasa. terus habis itu nyesel makan. Waduh, saya kayak merasa menjolimi orang gitu. Guys, keren loh guys. Nah ini pebisnis yang syariah nih kayak Bu Helena. Jadi bener-bener takut gitu. Takut artinya berbisnis bukan hanya soal masalah uang, dapetin uang, tapi tadi ada nggak manfaatnya yang benar-benar sesuai dengan yang dibayar gitu. Gitu Bu kurang lebih Bu ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah Bu Helena gini. Selanjutnya Ibu ada nggak sih 5 tahun ke depan punya 5 tahun ini ke depan bisnis saya di Aska Kitchen Pastry mau seperti apa, mau dibuat besar seperti apa? Ya, saya pengen punya toko kue yang jelas ya. Oh Ibu mau punya toko Iya, kue? pengen punya toko kue, jadi produk-produk di Aska itu ada di situ. Oke. Jadi orang maksudnya orang itu tahu, oh apa sih yang ada di Aska gitu. Oke. Apa sih yang di Aska bisa gitu, itu ada di situ. Rencananya ada seperti Bu ya? Iya. Kita doain Bu, insyaallah Amin. mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik ya Bu. Biar nanti kita bisa datang lagi Bu. Amin. Oke, Bu Helena sekarang gini, Ibu tadi omset sudah, terus jumlah karya juga tadi sudah. Terus sekarang pertanyaan saya selanjutnya gini, Ibu kan tadi bilang mau bantu suami dari awalnya gitu. Tapi sekarang suami udah bagus lagi Bu ya, udah kerja lagi, udah aman lagi Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah pertanyaan saya selanjutnya gini, support keluarga bagaimana Bu terhadap bisnis Ibu ini? Oh bagus banget. Oke. Jadi suami saya support saya banget. Jadi Oke. apa yang kamu butuhkan, apa yang sekarang kamu butuh apa, Oke. itu langsung disupport sama suami saya. Oke. Ya itu ya, maksudnya dari Iya. segi itu. Terus anak-anak kan bantu saya juga. Iya. Anak-anak juga tester juga. terbaik saya gitu. Jadi Kan penting ya Bu ya, support dari keluarga Bu. penting banget. Artinya kalau nggak disupport juga mungkin jadi ntar loyo atau nggak Iya. semangat ya Bu ya. Jadi guys, apapun background lo, ketika lo jadi pebisnis, support keluarga itu nomor 1. Jadi ajaklah mereka terlibat seperti Bu Helena tadi, anak-anaknya disuruh untuk tester. Suaminya mensupport luar biasa. Ini adalah namanya perpaduan yang harmonis untuk menjadi bisnis yang luar biasa. Oke, Bu Helena selanjutnya. Tadi keluarga udah, Ibu masih ada orang tua? Udah meninggal. Oh udah meninggal, oke. Terima kasih tapi mohon maaf ya. Tapi Ibu gini, seandainya kan di luar sana ada orang-orang yang bilang bahwa doa orang tua itu adalah doa yang Iya. paling mujarab buat bisnis kita. Benar nggak sih? Ibu setuju nggak itu Bu? Setuju. Setuju Bu ya. Setuju. Artinya memang ternyata pebisnis itu memang perlu restu dari orang tua Iya. juga kalau masih ada Bu ya. Restu orang tua, restu keluarga ya. Oke, jadi ada 2 restu. Jadi restu orang tua dan restu keluarga. Dan itu penting banget ya Bu ya. Penting banget. Jadi guys, buat teman-teman yang masih ada orang tua, ya tadi lo berbakti yang terbaik buat orang tua lo dan tadi minta doa yang terbaik. Karena ingat doa orang tua itu luar biasa. Oke. Bu Helena, selanjutnya lagi saya mau tanya,
begini, ini sebenarnya pertanyaan yang memang di akhir sesi kita ya Bu hari ini. Ketika Ibu saat ini berarti udah hampir 2 tahun sejak pandemi awal Bu ya? Iya. 2 tahun ya. Terus kemudian saat ini orang mulai berbisnis, udah mulai ini Bu, udah mulai jor-joran nih. Dari anak-anak milenial masih muda-muda, dari anak-anak yang udah kolonial atau mungkin yang baby boomer ya Bu sampai. Ada nggak sih pesan-pesan Ibu buat mereka yang ketika memulai bisnis, apa yang harus dipersiapin sih supaya mereka bisa tetap kuat dan jalan terus bisnisnya gitu? Silakan Bu. Dari pengalaman Ibu yang selama ini. Ya paling nggak ya ilmu ya, ilmu maksudnya sebelum kalian menciptakan inovasi yang mau dibisnisin, itu kalian harus menguasai. Jadi jangan bisnis nggak ngerti bidangnya, nggak tahu bidangnya, bisnis itu, makanan itu, dan mengecewakan orang, itu kan, aduh, kasihan pembeli. Itu saya, nah kayak itu kan kalau bisnis makanan kalau mungkin bisnis yang lain, pokoknya intinya kuasai dulu. Yang penting dia harus punya ilmunya gitu Bu. Iya betul. Belajar kan kalau Ibu tadi bilang dari kursus. Kalau dari sekarang kan ada dari YouTube juga bisa belajar. Gak usah bayar ya bisa. Tapi kadang-kadang kan kalau di YouTube kan nggak semuanya nggak dikeluarin ya Bu ya. Ada ilmu belakangnya. Pasti. Yang harus bayar ya Bu. Pastilah itu nggak mungkin. Jadi nomor 1 adalah kuasai ilmunya. Yang kedua Bu kira-kira apa Bu? Jadi Bu Helena tadi bilang tips yang pertama adalah kuasai ilmunya. Jangan ikut-ikutan bisnis, harus paham baru jalanin gitu Bu ya. Jangan sampai mengecewakan pelanggan atau pembeli Bu ya. Oke, yang kedua kira-kira ada lagi nggak Bu tipsnya Bu buat mereka memulai bisnis? Modal gimana Bu? Nah, saya belum nanya modal nih. Menurut Ibu modal itu penting nggak sih, besar atau kecil gitu? Modal usahakan modal sesuai kemampuan aja, jangan memaksakan diri. Modal sesuai kemampuan. Kalau tahu Ibu modal berapa waktu itu? Waktu awal ya? Karena kan saya memang begitu kursus saya punya. Oh, Ibu udah punya semua Ibu. Jadi di belakang aja. Tinggal hajar aja gitu. Berarti modalnya kecil waktu itu Bu ya? Karena udah punya semua, mungkin modal bahan? Iya, paling modal bahan. Kisaran berapa waktu itu Bu modal? Kisaran paling cuman 2-3 juta. 2-3 juta itu bisa running bisnis ya Bu ya? Iya. Nah menurut Ibu gimana kalau modal itu? Buat teman-teman di sana yang memang merasa gue nggak ada modal, gimana ya? Kalau misalnya bisnis mereka belum punya modal, mereka kan bisa jadi reseller duluan misalnya. Reseller, benar. Reseller. Dari situ dia bisa dapat modal, barulah mereka jalankan apa yang mereka sukain tadi Ibu ya. Iya. Ngomong reseller tadi, Ibu ada reseller nggak sih ini di Aska Kitchen Pastry? Banyak juga sih. Tapi Ibu nggak buka? Kenapa? Ngebuka juga untuk reseller. Iya, saya buka. Boleh tahu kalau di sini resellernya berapa? Mungkin teman-teman ada juga yang mau coba reseller di Aska Kitchen Pastry. Syaratnya apa Bu? Minimal pembelian berapa? Untuk menjadi reseller? Iya, minimal pembelian. Berapa Bu biasanya? Kalau untuk bolen 5. Minimum 5? Harganya nih tadi kurang lebih berapa Bu? 35 kali 5. Ayo lu hitung coba. 5 kali 5, 3, 15. Sekitar 175.000. Iya, sudah bisa jadi reseller. Udah bisa jadi reseller. Mulai dari situ. Kalau malah kalau teman saya sendiri udah bawa aja deh dulu. Tapi lu jangan ngaku temennya Bu Helena ya. Tahu mau nggak bayar lagi. Jadi kalau teman Ibu yang dekat, udah jual aja dulu. Iya. Nanti baru kasih ke saya kalau jual. Iya. Guys, ini luar biasa ya. Tapi jadi alhamdulillah ya, saya selama ini itu saya bersyukur banget. Justru di dunia kuliner ini saya tidak pernah ditipu orang. Padahal tidak ditipu. Padahal tadi Ibu ngasih tadi kebebasan lo ambil barang. Iya. Jadi memang benar-benar mereka ini amanah banget. Saya sampai Masya Allah, sampai saya bingung ya, saya bilang jangan, saya itu padahal gini kan mesti berapa gitu kan sudah betul, saya total udah total benar. Selalu mereka belum dikirim, mereka sudah bilang mana nomor rekeningnya. Nah itu saya tuh gini loh, kalau kamu sudah nyoba, sudah makan, itu baru transfer. Saya pengennya begitu. Tapi ternyata mereka nggak bisa. Aku ini sebelum makan sudah harus bayar. Aku nggak enak. Luar biasa. Dan rata-rata semuanya seperti itu Bu. Iya, aku sampai Masya Allah. Berkah banget ya Bu. Berkah banget.
Oke. Bener. Karena ibu niatnya juga baik bu, tadi ibu Iya. bilang di awal, ibu ingin memberikan yang terbaik, nggak bermanfaat, nggak Iya. zolim sama pelanggan ibu Iya. gitu ya. Nah jadi buat teman-teman niat itu penting juga guys ya. Jadi niat lo harus benar, baik, bukan hanya uang dulu di awal, Iya. tapi tadi berikan yang bagus dulu, nanti uang akan datang Iya. sendiri bu ya. Betul. Oke, itu yang kedua bu. Terbaik buat- Itu yang kedua. Yang ketiga apa bu? Ada nggak sih bu? Mereka harus apa sih bu untuk persiapan untuk mereka punya bisnis? Tadi kan ibu bilang harus menyukai produknya, belajar. Kemudian ibu harus ada modal tadi gitu. Terus kemudian niat. Kira-kira menurut ibu apa lagi yang bisa di ini kan? Yang Masalah jelas komunitas? semangat ya. Semangat. Oke. Ya, semangat, harus semangat, nggak boleh pantang menyerah. Oke. Entar namanya usaha kan rame sepi Betul. gitu kan. Jadi jangan begitu pas sepi nggak ada semangatnya loyo. Oh. Enggak dong, kalau pas sepi kita harus nyari inovasi apa nih gitu. Oke. Apa nih? Pas sepi nyari inovasi gitu Ya, bu ya. Oke. apa nih? Mungkin produk diganti. Oh. Atau mungkin kasih diskon. Oh, ganti strategi gitu Pakai bu ya. strategi Oke, lah, oke, iya, oke. iya. Supaya orang jadi mau lagi gitu bu Iya. ya. Jadi emang pebisnis nggak mati akal bu ya. Iya harus. Guys, nih ya. Jadi ibaratnya mungkin pebisnis jangan cengeng ya Bu ya. Iya. Jadi kalau nggak boleh cengeng Bu ya, nggak boleh cengeng, nggak boleh baper ya Bu ya. Nggak boleh baper. Jadi teman-teman ya buat para pebisnis, jadi tadi dengerin dari apa Bu Helina luar biasa sekali ya. Insight-nya banyak sekali, pencerahannya. Jadi buat suara ibu rumah tangga yang tadinya membantu suami, sekarang wow, masya Allah luar biasa ya. Omsetnya tadi loh. Tadi saya tanya loh berapa sehari Bu bisa berapa Bu? Berapa loyang ya? Apa ini ya untuk totalnya semua item barang-barang Ibu? Sehari Bu bisa produksi berapa? Sekitar 40-50 maksimal. 40-50 maksimal. Guys, ini dengan hanya dibantu 2 orang anak-anaknya ya. Nanti kalau ibu makin besar lagi Bu Ya, ya, amin. sehari bisa 200 ya Bu. Iya. Wih, dari kapasitas Bu cukup ya Bu? Kapasitas ini cukup ya mesinnya? Cukup. Oke, guys. Bu Helina, thank you banget ya. Ibu sudah banyak sharing yang luar biasa. Kami doakan bisnis Ibu makin berkah, Amin. makin bisa banyak bantu orang, makin nambah Dicicip karyawannya dulu banyak. dong. Oh, pasti nanti Bu. Ada sesinya, nggak usah khawatir. Saya juga udah dari tadi deg-degan mau nyicipin. Tapi ada sesinya. Oke guys, thank you banget udah ikutin sampai dengan sekarang. Jangan sampai lupa lu follow terus ya Celoteh Bisnis ya. Kemudian lu subscribe juga ya channelnya. Karena kenapa? Ketika lu udah subscribe channel, lu pasti akan dapatkan urutan pertama untuk dapatkan informasi terupdate tentang para pebisnis. Oke, thank you semuanya sudah hadir. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lembutkan. Iya Bu, sama kayak ini tuh Bu, sama yang di sono. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ini gua akan cobain bolennya dari The Aska Kitchen and Pastry. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, nggak kalah sama yang kita kenal di sono. Bener kan Ini ya? enak, bener. Sama, Bray. Kulitnya lembut. Kulitnya lembut dan wangi harganya butter. nah, sama, bener Bu. Ya. Dan harganya jauh Jauh lebih murah, guys. murah. Gak perlu jauh-jauh ke sono, ke sini aja lu Iya. pesennya. Enak banget, guys. Bener, rekomen. Enak Bu, alhamdulillah.